doanya. Oh ya, baik, silakan Mami. Silakan Mami. Guru dan teman-teman, marilah siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Salam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena atas rahmat serta perlindungan kami semua dapat berkumpul di tempat yang sama ini dalam keadaan jiwa raga yang sehat walafiat. Kami mohon ya Tuhan, utuslah malaikat-Mu agar menerangi pikiran kami, agar kegiatan pembelajaran kami hari ini dapat belajar, dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lewat kebenaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Meti sudah meminta. Baik, Ibu lanjut dengan absen ya. Ibu absen dulu kehadiran kalian. Bagaimana ketua kelas? Mana ketua kelas? Hadir semua Bu. Hadir semua kan? Ya Bu. Ya, Ibu cek dulu ya. Ahmad Faujan, ada Ahmad Faujan? Hadir Bu. Hadir. Arisa? Hadir Bu. Hadir. Siti Jubaida? Hadir Bu. Hadir. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya Bu. Ya, hadir semua. Bagaimana, apa kabar hari ini? Baik Bu. Kabar baik? Iya Bu. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah Bu. Sudah siap? Sudah. Sudah, kalau sudah siap, silakan siapkan ballpoint dan bukunya di atas meja. Sudah? Nah, sebelumnya coba cek dulu ke bawah kalau ada kotoran. Nah, kotoran silakan pungut. Nah, pungut. Ya. Itu taplak meja yang masih ini kasih bagus dulu. Supaya kelas kalian ini kelihatan rapi. Kalau rapi, suasananya bagus dalam ruangan ini. Udah? Ya baik. Kita akan mulai materi kita. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi organ-organ sistem pernapasan. Ada yang masih ingat? Ada Bu. Organ-organ pernapasan itu apa saja Jubaida? Hidung. Hidung. Harisa? Laring. Laring. Faujan? Paru-paru Bu. Paru-paru. Loid? Paring Bu. Paring. Metin? Bronkulus. Bronkulus. Siapa lagi? Saya Bu. Asmiati? Alveolus. Alveolus. Jadi itu ya organ-organ sistem pernapasan. Nah, di sini pernahkah kalian merasa sesak napas, batuk, pusing saat menghirup asap rokok? Pernah Bu. Pernah? Pernah Bu. Pernah? Harisa pernah? Pernah Bu. Jubaida pernah? Pernah Ibu. Pernah. Nah, kenapa dengan sistem pernapasan sehingga terjadi sesak napas, batuk, pusing akibat tercium asap rokok? Metil, coba Metil, kenapa? Karena di dalam rokok terdapat zat kimia seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, yaitu yang menyebabkan dan pernapasan sesak. Iya, jadi karena ada zat kimia di dalam rokok ya. Siapa tadi? Nikotin, tar, dan karbon monoksida. Sehingga bisa menyebabkan apa? Sesak napas. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini. Ya, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar 3 titik
manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Jadi itu kompetensi dasar 3.8. Nah, kompetensi dasar 4.8 merencanakan, melaksanakan, dan menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber, yaitu studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi mengenai pengaruh pencemaran udara, emisi gas buang kendaraan bermotor, asap rokok, kabut asap, dan kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan terhadap kesehatan. Jadi itu kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Setelah kompetensi dasar ada tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, diharapkan yang pertama peserta didik dapat menganalisis gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur dan pengamatan dengan benar. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber, yaitu studi literatur dan pengamatan mengenai pengaruh pencemaran udara, emisi gas buang kendaraan bermotor, asap rokok, kabut asap, dan kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan terhadap kesehatan dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat membuat kesimpulan hasil dari diskusi kelompok dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau melakukan pretest. Ya, pretest. Ibu akan bagi soal. Silakan kalian kerja. Waktunya 5 menit ya. Ya, baca berbagai soalnya ya.
ini kita explain dulu ya. Ya, supaya kalian fokus nanti menerima pembelajarannya hari ini. Karena ini siang-siang, jadi kita explain dulu. Ya, silakan berdiri. Nah, explaining ini hari yaitu explaining konsentrasi. Kalian harus konsentrasi, dengarkan apa yang ibu sampaikan. Paham? Paham? Ya, kita coba ya. Ya. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas. Nah, sekali lagi. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas. Iya. Sekarang konsentrasi, ingat konsentrasi, dengar apa yang ibu sampaikan. Bisa? Bisa, Bu. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas. Tangan ke depan, tangan ke atas, pegang hidung. Iya, berarti bagus, semuanya konsentrasi. Ya, sekali lagi, supaya lebih jujur lagi. Ya, konsentrasinya. Ya, fokus apa ya ibu sampaikan itu yang kalian lakukan. Iya. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke samping, pegang dagu. Ah, berarti semua sudah konsentrasi, sudah benar semua. Iya, tepuk tangan dulu. Semangat ya. Supaya 5 pelajaran hari ini dengan fokus. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi kita. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan. Ya. Yang pertama itu ada organ-organ pernapasan. Nah, di sini ada proses pernapasan pada manusia dapat berlangsung, diperlukan alat-alat pernapasan yang terdiri atas apa, Loi? Hidung. Arisa? Tadi Loi hidung. Nah, Meti? Paru-paru. Asmiati? Paring. Dwi? Bronkus. Jubaida? Bronkiolus. Paujan? Trakea. Jadi itu organ-organ pernapasannya. Ya, paham? Nah, yang ke B. Ada gangguan sistem pernapasan. Nah, gangguan sistem pernapasan ini yang pertama dapat disebabkan oleh pencemaran asap rokok, emisi gas buang kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan asap industri. Dan itu gangguan yang bisa terjadi pada sistem pernapasan. Seperti yang Ibu tanyakan tadi pada pertanyaan awal kan? Ya, yang kedua ini gangguan, yaitu gangguan ini karena kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia akibat pengaruh pencemaran udara, emisi gas buang kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran sampah, dan asap industri. Nah, antara lain sebagai berikut. Nah, penyakitnya itu yang pertama ada namanya sinusitis. Nah, sinusitis ini coba Arisa, sinusitis. Gejalanya hidung tersumbat, sakit kepala, dan nyeri di bagian wajah. Ya, itu sinusitis ya, gejalanya hidung tersumbat, sakit kepala, dan nyeri di bagian wajah. Yang ke B, coba Jubaida. Difteri yaitu gejala utama sakit tenggorokan, sulit menelan, dan adanya selaput putih keabu-abuan di pangkal mulut. Ya, itu difteri. Yang ke C, Dwi.
kering, dan kesulitan bernapas. Iya. Coba yang ke A, Sumar. A, kanker paru-paru. Dan lihat. Coba Efri. H. Kanker paru-paru yaitu gejala utama adalah batuk terus-menerus dan terkadang berdarah, sesak napas, serak, nyeri rongga dada, berat badan menurun dan hilang nafsu makan. Iya. Coba Vini. Yang ke I. Tuberkulosis TBC gejalanya adalah batuk berlangsung lama, batuk disertai darah, nafsu makan berkurang dan tubuh lemas. Ya Nurul yang ke J. Emfisema, yaitu rusaknya alveolus akibat kebiasaan merokok dan paparan asap rokok, polusi zat kimia berbahaya, dan dalam waktu yang panjang. Iya, sudah itu. Iya. Jadi itu ya, itu yang tadi kelainan dan penyakit yang terdapat pada sistem pernapasan. Jadi itu materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video, ya. Ibu akan menayangkan video. Nah, video ini ada kaitan dengan LKPD yang kalian kerja nanti. Ya, ada kaitan dengan LKPD yang kalian kerja nanti. Untuk itu, nanti Ibu menayangkan videonya. Kalian mencermati dan memahami yang terjadi di dalam video nanti. Identifikasi semua permasalahannya. Terus untuk menentukan persoalan yang ada di LKPD nanti. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Bisa. Di Universitas Indonesia, ada 60 juta penduduk Indonesia menjadi perokok aktif. Dari jumlah itu, sekitar 3 juta orang merupakan pelajar. Peningkatannya sejak 2013 mencapai 20,5%. Data dari Global Youth Tobacco Survey 2014, negara kita dinyatakan sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia. Fakta ini memprihatinkan. Pasalnya efek candu yang ditimbulkan perokok berdampak buruk pada masa depan anak-anak. Tidak lagi untuk hanya difokuskan atau semua menyoroti kesehatan, tetapi kita harus melihat juga generasi kita ke depan. Kalau anak-anak itu dengan meningkat sebesar sampai 26% dengan merokok, kami tentu mengharapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai seorang perempuan juga meningkat kita 2,76% tertinggi di dunia. Berbagai cara sudah dilakukan. Berbagai area di fasilitas umum sudah menjadi kawasan bebas asap rokok. Untuk menegakkan peraturan ini, pemerintah daerah bahkan sudah sering merazia area yang menjadi kawasan bebas asap rokok. Tapi di sisi lain, peningkatan perokok di Indonesia masih tetap signifikan. Hal ini dikarenakan pengendalian penjualan rokok di Indonesia masih sangat lemah. Pokoknya gini, pemahamannya jangan poin pada tempat merokoknya, tapi pada penyelamatan generasi mudanya dulu. Jadi tempat merokok itu hanya diberikan kepada mereka yang masih merokok. Jangan kita membatasi memberikan tempat kepada yang merokok, tapi tetap kita membiarkan mereka menjara anak-anak kita. Gitu loh tujuannya. Jadi itu hanya untuk mereka yang masih merokok, tapi kita tetap menyelamatkan generasi muda. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat 5 juta orang meninggal per hari karena rokok. Untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah, menggodok rancangan undang-undang pertembakauan yang melibatkan berbagai pihak di hulu dan hilir. Tim Liputan melaporkan. Ya, sudah simak videonya? Sudah. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Ibu bagi kalian di sini menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari satu kelompok ada yang 4, 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Iya.
Jubaida, Alosius, Arisa, Sumar. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Silakan kalian tentukan ketua kelompoknya. Tentukan ketua kelompoknya. Ya, siapa ketua kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, ya silakan satu orang mewakili kelompoknya untuk mengambil LKPD. Satu orang maju ke depan untuk ambil LKPD. LKPD-nya ya. Ya, dengar. Silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Silakan diskusi bersama kelompoknya. Nanti setelah selesai diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya dan kelompok yang lain menanggapi. Bisa paham? Bisa, Bu. Ya bisa. Silakan kerja sudah. Ya, kalian bisa juga lihat di internet ya. Menggunakan internet bisa lihat kalau jaringannya bagus. Ya, coba. Kalian ada bawa HP ya. Ya, silakan.
karsinogen atau penyebab kanker, dan karbon monoksida pada asap rokok. Kedua zat tersebut akan terhirup saluran pernapasan yang pada akhirnya dapat memicu kerusakan organ dan menurunnya fungsi organ, sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan. Pertanyaan nomor 2. Menurut pendapat Anda, jelaskan beberapa risiko negatif merokok pada remaja. Menurut pendapat saya, merokok pada usia remaja dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan paru-paru. Merokok pula menjadi penyebab utama gangguan kesehatan gigi dan mulut. Pertanyaan nomor 3. Apa dampak negatif bagi perokok pasif ketika berhadapan dengan perokok aktif? Dampak negatif bagi perokok pasif adalah dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%. Selain itu, perokok pasif juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan gagal jantung. Nomor 4, berikan alternatif solusi mencegah dan mengatasi dampak negatif dari merokok pada remaja. Berikut alternatif solusi mencegah dan mengatasi dampak negatif merokok pada remaja. Yang pertama, salah satu langkah yang paling penting adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya merokok dan dampaknya pada kesehatan. Yang kedua, perlu kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, dukungan dari teman-teman sebaya juga dapat membantu upaya berhenti merokok. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya berikan waktu kepada moderator. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Dari setiap teman kelompok satu pertanyaan. Ya mungkin ada yang mau bertanya. Ya, ke kelompok dulu satu pertanyaan. Ya, itu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Bagaimana upaya mengatasi kebiasaan merokok? Tulis. Kebiasaan merokok. Bisa ada lagi? Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa dampak negatif bagi pelajar saat merokok? Kasih bagus bacanya. Oh, jangan mengantuk. Ya, kasih lanjut lagi satu kali. Mereka tidak terlalu mengantuk. Apa dampak negatif bagi pelajar yang merokok? Apa dampak negatif bagi pelajar yang merokok? Ya. Silakan kalian diskusi. Sudah itu jawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan jawab sudah. Mohon perhatian dari teman kelompok. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok yang memberikan pertanyaan kepada kami tadi. Silakan. Yang pertama dari kelompok Ya, berdiri. 2. Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu yang pertama, motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua, berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Yang ketiga, kenali waktu dan situasi bagaimana Anda paling sering merokok.
Kemudian yang keempat, tahan kemauan merokok dengan menundanya. Kemudian yang terakhir, berolahraga secara teratur. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sudah mengerti? Sudah. Baiklah, terima kasih. Ya, pertanyaan dari kelompok 3 sudah. Baiklah, kami akan melanjut jawaban dari kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dampak negatif bagi pelajar yang merokok? Anak usia sekolah atau remaja yang merokok biasanya akan mengalami gejala kurang fokus belajar, sulit memahami pelajaran karena mengalami penurunan daya tangkap, kurang aktif, mengalami gangguan kecemasan hingga anak tersebut mengalami depresi. Bagaimana dari kelompok 3? Apakah sudah mengerti dengan jawaban kami? Terima kasih. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab lagi. Satu pertanyaan dari setiap kelompok. Ya, untuk kelompok 2. Ya. Kami bertanya lagi. Ya, mungkin ada yang belum mengerti, silakan tanya. Saya akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok laki, yaitu mengapa rokok sangat berbahaya bagi tubuh? Pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa rokok sangat berbahaya bagi tubuh kita? Karena dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia. 200 jenis diantaranya bersifat karsinogenik, yaitu zat yang merusak gen dalam tubuh sehingga memicu terjadinya kanker, seperti kanker paru-paru, emfisema, dan bronkitis kronik. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah mengerti jawaban kami? Terima kasih, kami sudah mengerti. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Ya, tepuk tangan dulu untuk selanjutnya. Silakan kelompok 2 dan 3 nanti lebih bagus lagi. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang presentasi. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok. Kepada pemateri silakan mempresentasikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok. Yaitu pertanyaan pertama, jelaskan pengaruh rokok terhadap kesehatan. Pengaruhnya yaitu mendapatkan bahaya merokok bagi kesehatan. Efek dari rokok yang paling utama yaitu merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru, sehingga paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia.
Nomor 2, menurut pendapat Anda, jelaskan beberapa resiko negatif merokok pada remaja. Menurut pendapat kami kelompok, merokok pada remaja menyebabkan beberapa penyakit, yaitu pertama, kanker paru-paru, kedua, gangguan pembuluh darah, dan ketiga, akan menurunkan kesuburan. Pertanyaan nomor 3, apa dampak negatif bagi perokok pasif ketika berhadapan dengan perokok aktif? Dampak negatifnya yaitu meningkatkan resiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%. Selain itu, perokok pasif akan mengalami penyakit jantung. Pertanyaan nomor 4, berikan alternatif solusi mencegah dan mengatasi dampak negatif dari merokok pada remaja. Solusinya yaitu salah satu cara pertama mencegahnya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya merokok dan dampaknya bagi kesehatan. Yang kedua, selain itu, cara mencegah yaitu dengan pendekatan pencegahan perlu melibatkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu saja materi yang telah kami diskusikan. Sekarang saya berikan waktunya kepada moderator. Itu saja diskusi kami. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 ingin mengajukan pertanyaan. Kami berikan waktu. Ya, pertanyaan ya. Kelompok 1 tuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan remaja merokok? Apa saja yang menyebabkan remaja merokok? Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Organ tubuh apa saja yang rusak akibat merokok? Apa saja? Yang rusak akibat merokok. Masih kuat, ulang-ulang yang saya kasih besar. Organ apa saja? Kasih besar toh. Organ tubuh apa saja yang rusak akibat merokok? Kepada kelompok 1 dan 3 beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Kita diskusi dulu sedikit.
saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku untuk merokok. Pertama, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku merokok pada remaja antara lain faktor psikologis, yaitu perasaan stres, cemas, bosan, ingin kabur, serta tekanan teman sebaya turut andil mempengaruhi individu untuk memulai merokok. Bagaimana kelompok 1 dengan jawaban dari kami? Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan. Kelompok 2 sudah menjawab dengan benar. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Yang semangat sedikit ya, tangan pegang. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, organ tubuh apa saja yang rusak akibat rokok? Berdiri. Jangan berdiri. Bagus. Yang bagus itu berdiri. Pegang bukunya ke atas. Yaitu bagian otak. Merokok bisa meningkatkan risiko terkena stroke sebesar 50% di anak itu. Dengan merokok kamu bisa berisiko Yang bagus sedikit dilakukan pegang. Menegas ulang kembali jawaban yang diberikan oleh Ahmad Fauzan, menegaskan kembali kepada kelompok 3, yaitu organ tubuh apa saja yang rusak akibat rokok. Bagian tubuh yang dapat rusak akibat rokok adalah otak. Merokok bisa meningkatkan resiko terkena stroke sebesar 50%. Tidak hanya itu, dengan merokok kamu bisa berisiko terkena aneurisma otak. Bagaimana kelompok 3 dengan jawaban kelompok 4? Terima kasih kelompok 2. Sudah pas? Sudah jawabannya? Sudah. Di mana? Sudah, Ibu. Kelompok kami ingin mengajukan satu. Ada yang mau bertanya lagi? Kami memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Baiklah, teman kelompok saya akan memberikan satu pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apa dampak positif dan negatif Dari merokok. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa dampak positif dan negatif rokok. Saya menjawab satu-satu, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mengurangi stres, menimbulkan perasaan nikmat, dan mempererat pergaulan antara kawan. Dampak negatif yaitu memboroskan dan menimbulkan ketergantungan. Bagaimana kepada kelompok 1 dengan jawaban tadi? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Kami terima jawaban tersebut. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepuk tangan dulu. Sampai kelompok 3 nanti lebih semangat lagi. Ya, sekarang kelompok 3. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Siang.
Jelaskan pengaruh perokok terhadap kesehatan, di mana yaitu untuk merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, menurut pendapat Anda, jelaskan beberapa resiko negatif merokok pada remaja. Menurut pendapat saya, merokok pada usia remaja dapat menyebabkan berbagai penyakit, khususnya kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, koroner, dan gangguan pembuluh darah. Yang ketiga, apa dampak negatif bagi perokok pasif ketika berhadapan dengan perokok aktif? Yaitu dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%. Selain itu, perokok pasif juga meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan gagal jantung. Yang keempat, berikan alternatif solusi mencegah dan mengatasi dampak negatif dari merokok pada remaja, yaitu hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok, dan melakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga atau hobi lain yang menyehatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kembali kepada moderator. Itu saja hasil materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman kelompok yang diberikan waktunya. Kelompok 1 dulu. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Apa faktor penyebab rokok pada remaja? Apa faktor penyebab rokok pada remaja? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa anak di bawah 18 tahun tidak boleh merokok? Mengapa anak di bawah 18 tahun tidak boleh merokok? Kepada teman kelompok berikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompok. Ya, kita diskusi dulu sedikit. Mohon perhatiannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa faktor penyebab rokok pada remaja? Faktor-faktor yang menyebabkan merokok pada remaja antara lain karena adanya pengaruh iklan rokok, kontrol orang tua yang kurang baik, kontrol diri yang rendah, dan di antara faktor paling berpengaruh menyebabkan perilaku merokok anak remaja adalah hubungan atau pengaruh antar teman. Apakah kepada kelompok 1 sudah mengerti dan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Sudah, lanjut. Pertanyaan yang kedua tadi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa anak di bawah 18 tahun tidak boleh merokok? Berdiri dulu, berdiri. Karena rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak-anak dan remaja. Hal ini mengakibatkan paru-paru berhenti untuk tumbuh. Gangguan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius hingga ia beranjak dewasa. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah paham? Sudah.
sebaiknya dihindari. Mohon perhatiannya, kami akan menjawab pertanyaan. Mengapa rokok itu sebaiknya dihindari? Karena sebagai salah satu aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan baik diri maupun orang di sekitar, maka merokok sebaiknya dihentikan sendiri mungkin. Karena hanya demikian kita dapat terhindar dari berbagai penyakit seperti kanker, gangguan pembuluh darah dan jantung, impotensi hingga kematian. Apakah sudah mengerti dengan jawaban kami? Baiklah, kami sudah mengerti. Terima kasih kepada kelompok 3. Demikian hasil presentasi dari kami, dan terima kasih juga kepada teman kelompok sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih untuk ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi kelompok. Kelompok 1 sudah bagus, hanya kelompok 2 tadi. Kelompok 2 kurang semangat, ya. Kurang semangat. Kelompok 3 sudah menjawab, tetapi memang kelompok 2 hanya kurang semangat. Tapi jawabannya tadi sudah semua jawab dengan bagus, ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menjawab soal yang ada di LKPD sudah dengan benar. Dan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain juga sudah menjawab dengan benar juga. Ya, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, sekarang kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, adapun kesimpulan materi kita hari ini, ada yang tahu? Ada. Ya, coba. Siapa? Kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu merokok dapat menimbulkan efek yang merugikan pada kesehatan tubuh kita. Antara lain penyakit sistematis seperti penyakit jantung dan paru-paru. Selain dapat menimbulkan kelainan sistematis, merokok juga dapat menyebabkan kerusakan gigi dan kelainan mukosa mulut. Ya, ada lagi? Ada Ibu. Ya, silakan. Merokok dapat menyebabkan terjadinya kanker payudara, kanker paru-paru. Ulang. Baca yang fokus. Konsentrasi. Ulang. Dari awal. Merokok dapat menyebabkan terjadinya kanker paru-paru dan penyakit bronkitis. Ya, jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham? Sudah. Fauja sudah paham? Sudah. Nurul, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan? Menyenangkan. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2 menyenangkan? Menyenangkan. Oh,
bisa terlibat ya. Ya. Di sini kalian bisa berpikir kritis. Ya, bisa paham? Bisa, Ibu. Ya, bisa. Sekarang Ibu akan melakukan post test ya. Post test. Nah, kalau tadi pretest ya. Kalau tadi pretest, sekarang Ibu akan melakukan post test. Nah, kalau tadi awal belum mulai pembelajaran. Sekarang ini sudah ilmu yang kalian dapat, apakah bisa kalian kerjakan ini soal? Iya. Waktunya sama 5 menit. Sudah dapat semua? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah? Mana ada yang belum? Ya sudah ya, postnya sudah. Baik, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian belajar tentang sistem ekspresia. Nanti pulang rumah belajar sistem ekspresi untuk pertemuan minggu depan. Nanti pas masuk Ibu mau langsung kasih pertanyaan. Apakah kalian sudah belajar atau tidak? Bisa paham? Bisa. Baik. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Ya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doanya? Ya, Media.